Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Jelita. Saya dari Pendidikan Pakirianan. Di sini saya akan membahas beberapa soal tentang diagnosis. Soal yang pertama, seorang bayi laki-laki umur 2 bulan dibawa ibunya ke BPM untuk kontrol. Hasil anamnesis, bayi sehat serta menyusui kuat. Riwayat imunisasi sebelumnya, polio 1 dan hepatitis B 0. Hasil pemeriksaan, berat bayi 44 kg, panjang bayi 63 cm, suhu tubuh 36,8 derajat Celcius, pernapasan 40 kali per menit, frekuensi jantung 128 kali per menit. Imunisasi apakah yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. BCG, B. DPT-1, C. HIV, D. Hepatitis B1, E. Hepatitis B0. Jawabannya yaitu A. BCG. Alasannya yaitu imunisasi BCG dapat dilakukan pada bayi umur 1-3 bulan. Polio diberikan 1 bulan atau 4 minggu setelah memberikan polio sebelumnya. Imunisasi DPT, hepatitis B, dan HIV saat ini sudah dalam satu vaksin yaitu pentavalen dan diberikan pada bayi umur 2 bulan. Yang kedua, seorang bayi telah lahir 2 menit yang lalu di BPM. Hasil pemeriksaan, bayi lahir tidak langsung menangis, napas menggap-menggap dan gerakan kurang aktif. Riwayat persadaran lama. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Apneu, B. Dyspneu, C. Asfiksia, D. Tachypneu, E. RDS. Jawabannya yaitu C. Asfiksia. Asfiksia merupakan terjadinya kegagalan bernapas spontan dari bayi baru lahir. Diikuti dengan tanda-tanda fisik lainnya yaitu bayi lahir tidak langsung menangis, napas menggap-menggap, dan gerakan kurang aktif. Hal ini terjadi karena faktor predisposing bahwa ada riwayat persalinan lama yang membuat asupan oksigen ke janin menurun. Soal yang ketiga, Nyonya A baru saja melahirkan di rumah sakit. Bayi menangis kuat, warna kulit merah, gerakan aktif, berat bayi lahir 0,9 kg. Apakah bayi Nyonya A dapat dimandikan segera setelah lahir? A. Dapat dimandikan setelah 2 jam lahir, B. Dapat dimandikan setelah 4 jam lahir, C. Dapat dimandikan setelah 6 jam lahir, D. Dapat dimandikan setelah 8 jam lahir, E. Dapat dimandikan setelah 24 jam lahir. Jawabannya yaitu C. Dapat dimandikan setelah 6 jam lahir. Karena bayi baru lahir sebaiknya menunda untuk dimandikan dengan bertujuan untuk membantu regulasi suhu tubuh bayi, meningkatkan keberhasilan menyusui, meningkatkan kedekatan ibu dan bayi, menjaga gula darah tetap stabil, dan melindungi bayi dari bakteri Staphylococcus, Clostridium difficile, dan bakteri yang dari rumah sakit. Soal nomor 4, seorang bayi perempuan dilahirkan di puskesmas 1 jam yang lalu. Riwayat persalinan terdapat kesulitan pada melahirkan. Lengan pada tangan sungsang, hasil pemeriksaan KU sedang, berat bayi 33 kg, tinggi badan 52 cm, pernapasan 60 kali per menit, frekuensi jantung 105 kali per menit. Asimetri gerakan tangan pada saat dites, refleks Moro. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Faktor clavicula, B. Caput succedaneum, C. Faktor humerus, D. Cepal hematoma, E. Trauma plexus brachiali. Jawabannya yaitu E. Trauma plexus brachiali. Trauma plexus brachiali yaitu kondisi yang menyebabkan kerusakan fungsi yang kompleks pada anggota tubuh bagian atas dan menyebabkan kecacatan. Soal nomor 5, seorang bayi laki-laki umur 5 bulan datang ke BPM dibawa oleh ibunya dengan keluhan pada mulut, bayinya bercak putih. Hasil pemeriksaan KU baik, pernapasan 30 kali per menit, suhu tubuh 38 derajat Celcius, bercak putih sudah membentuk flat terutama pada lidah dan langit-langit mulut. Penanganan awal apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Mengoleskan madu pada mulut bayi, B. Memberikan antibiotik, C. Membersihkan mulut bayi dengan kasa steril, D. Memberikan air mineral setelah menyusui, E. Memberikan salep gantian violet. Alasannya yaitu untuk memastikan bahwa tidak ada virus, bakteri, atau jamur yang masuk ke dalam tubuh bayi. Dan perlu diingat sebelum menyusui pastikan putik ibu bersih. Soal selanjutnya, seorang ibu membawa bayinya yang berumur 4 bulan ke BPM. Ibu mengatakan bayinya menderita panas sejak 3 hari lalu. Bayinya tidak mau menyusui dan muntah. Hasil pemeriksaan fisik dapat ditemukan adanya peteki atau ekomosis. KU bayi lemah, muka pucat, dan kerubar kulit menurun. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Tifus abdominalis, B. Kejang demam, C. Demam berdarah, D. Diare akut, E. Gastroenteritis. Jawabannya yaitu A. Tifus abdominalis.
Tifus abdominalis merupakan suatu penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhosa. Bercirikan lesi definitif di plak Peyer, kelenjar mesenterika dan limpa, disertai oleh gejala demam yang berkepanjangan, sakit kepala, dan nyeri abdomen. Soal nomor 7, seorang ibu melahirkan bayinya di BPM terdekat dengan berat bayi lahir 2,7 kg. Saat lahir, umur kehamilan ibu 38-39 minggu. Pada saat ini, bayi ditempatkan di inkubator di beralaskan perlak plastik. Bayi berada di ruangan yang hangat, tetapi badannya dingin. Apakah mekanisme kehilangan panas pada bayi tersebut? A. Evaporasi, B. Konduksi, C. Konveksi, E. Radiasi, E. Isolasi. Jawabannya yaitu C. Konveksi. Konveksi adalah kehilangan panas tubuh yang terjadi pada saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin. Soal nomor 8, seorang ibu membawa bayinya yang berumur 3 hari ke BPM. Pada saat pemeriksaan dan anamnesis didapatkan berat bayi lahir 3,1 kg. BB sekarang 3 kg. Bayi menyusui kuat, tali pusat tidak ada tanda-tanda infeksi, dan bayi sudah mendapat imunisasi HB0. Informasi apakah yang dapat diberikan bidan pada ibu tersebut? A. Pemberian ASI setiap 3 jam, B. Pemberian PASI setiap saat, C. Pemberian antibiotik secara rutin, D. Pemberian ASI on demand, E. Pemberian makanan tambahan bayi. Jawabannya yaitu D. Pemberian ASI on demand. Alasannya yaitu salah satu menurunkan angka kematian bayi atau AKB adalah dengan memberikan ASI sesuai dengan keinginan bayi. Pemberian ASI on demand yaitu ibu memberikan ASI setiap bayi meminta dan tidak berdasarkan jam. Soal nomor 9. Nyonya A baru saja melahirkan di rumah sakit dengan bayi menangis kuat, warna kulit merah, gerakan aktif, berat bayi lahir 2,9 kg. Setelah bayi Nyonya A lahir 1 jam, apakah injeksi yang dapat diberikan pada bayi Nyonya A tersebut? A. Injeksi vitamin, B. Injeksi vitamin K1, C. Injeksi vitamin C, D. Injeksi antibiotik, E. Injeksi antipiretik. Jawabannya yaitu B. Injeksi vitamin K1. Vitamin K merupakan vitamin larut dalam lemak, yaitu yang memiliki peran penting dalam mengaktifkan zat-zat yang berperan dalam pembekuan darah. Di antaranya, zat yang dikenal sebagai protombin dan faktor-faktor pembekuan. Kurangnya kadar vitamin K inilah yang dapat menyebabkan BBL memiliki risiko untuk mengalami gangguan perdarahan atau yang lebih dikenal dengan perdarahan akibat defisiensi vitamin K atau PDVK. Soal nomor 10. Seorang bayi laki-laki sudah mendapatkan imunisasi BCG 2 hari yang lalu di puskesmas. Pada saat ini, timbul adanya bengkak dan merah pada tempat penyuntikan. Apakah penyebab masalah terjadi pada bayi tersebut? A. Bayi tidak tahan dengan imunisasi BCG, B. Alergi terhadap vaksin, C. Reaksi normal imunisasi BCG, D. Penyuntikan terlalu dalam, E. Dosis vaksin terlalu banyak. Jawabannya yaitu C. Reaksi normal imunisasi BCG. Karena alasannya yaitu 2-6 minggu setelah imunisasi BCG dapat timbul bisul kecil yang semakin membesar dan terjadi karena luka selama 1-4 bulan yang akan menyembuh perlahan dengan menimbulkan jaringan parut. Bila luka mengeluarkan cairan, orang tua dapat mengompres dengan cairan antiseptik, dan apabila cairan bertambah banyak dan timbul pembesaran kelenjar pada ketiak, segera dibawa ke dokter. Soal nomor 11. Bayi C sudah mendapatkan imunisasi BCG 2 hari yang lalu. Saat ini, bayi dan keluarga berada di rumahnya dan timbul adanya bengkak dan merah pada tempat penyuntikan tersebut. Berapakah dosis imunisasi yang diberikan untuk bayi C tersebut? A. 0,1 mili, B. 0,5 mili, C. 0,1 mili, D. 0,02 mili, E. 0,05 mili. Jawabannya yaitu E. 0,05 mili. Jenis vaksin BCG dengan dosis 0,05 mili dengan cara pemberian di intrakutan di mana tempat penyuntikannya di bagian lengan atas. Soal nomor terakhir, seorang ibu membawa bayinya berumur 9 bulan ke rumah sakit dengan keluhan panas tinggi sejak 6 jam yang lalu. Pada saat di jalan, tangan dan kaki bayinya kejang, serta keluar lendir dari mulutnya. Apakah penata-laksanaan awal pada kasus tersebut? A. Cek suhu tubuh bayi, B. Basahi tubuh bayi dengan wastafel secara berulang, C. Beri obat anti kejang, D. Atur posisi tubuh bayi dan tempat bayi, E. Bersihkan lendir dari mulut bayi. Jawabannya yaitu D. Atur posisi tubuh bayi dan tempat bayi. Kejang dema atau step terjadi pada saat suhu tubuh naik di angka 38 derajat Celcius atau yang lebih disebabkan proses lain di luar kelainan otak.
Jika terjadi kejang, atur posisi tubuh bayi di tempat bayi, agar makanan, minuman, muntahan, atau benda lain yang akan keluar sehingga anak terhindar dari bahayanya tersedak. Cukup sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.